وأصحابه ومن تبعه بالهدى إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وقال أيضا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Al-ayat Sadaqallahu al-Azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat khusuful qamar rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kenikmatan kepada kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi satu peristiwa alam yakni gerhana bulan dengan melaksanakan sholat khusuful qamar dengan segala rangkaiannya. Selawat salam senantiasa kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad. Hadirin jamaah sholat khusuful qamar rahimakumullah. Bagi mimbar ini sebagai khatib saya berwasiat khususnya kepada diri pribadi saya dan umumnya kepada hadirin sekalian, marilah senantiasa kita berupaya untuk meningkatkan dan memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus lagi melalui peristiwa alam yakni gerhana bulan yang saat ini tahun 2022 gerhana bulan total. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali ketika kita mendengar ayat disebutkan, kita berfokus bahwa ayat yang dimaksud adalah ayat-ayat yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Padahal secara pengertian yang lebih luas, ayat yang dimaksud tidak sekedar ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, termasuk kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita dalam kehidupan kita, baik itu kejadian fenomena alam maupun kejadian yang menyangkut pada diri kita, itu juga termasuk ayat-ayat Allah. Oleh karena itu ulama membagi bahwa ayat Allah itu ada dua, yaitu ayat kauliyah berupa firman-firman Allah yang terkumpul di dalam Al-Quran sejumlah 30 juz, dan ayat-ayat kauniyah berupa peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi pada lingkungan dan diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kata Allah, sanurihum, kami akan memperlihatkan kepada mereka semua ayatina, ayat-ayat kami, fil afaqi, dari segenap ufuk, dan wa fi anfusihim, dan dari diri kamu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa gerhana bulan, gerhana matahari, meletusnya gunung Merapi, terjadinya tsunami merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa ayat kauniyah. Peristiwa kelahiran seseorang, kematian seseorang, kehidupan seseorang merupakan ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita, yang semestinya kita sebagai orang yang bertakwa,
dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya mampu mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut dengan cara kita memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran agama kita sering kita diajarkan berbagai macam kalimat thayyibah yang bisa kita baca ketika ada peristiwa yang kita alami. Ketika ada orang yang terkena musibah ataupun kita sendiri yang terkena musibah, maka kita diajarkan oleh agama untuk mengucapkan kalimat tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita terpeleset dari ajaran yang seharusnya dilakukan oleh kita sesuai dengan sunnah dan ketentuan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita dianjurkan untuk membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Dan ketika kita melihat satu peristiwa kejadian yang sangat luar biasa yang mungkin secara nalar tidak bisa kita pikir, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Dan ini banyak tersirat di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad kita mensucikan, mengimani, kemudian meyakini bahwa peristiwa-peristiwa itu memang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya kita harus berintrospeksi diri kita masing-masing. Betapa rendah, betapa kecil dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semestinya kita tidak pantas untuk berbuat sombong, tidak pantas untuk bertakabur. Lebih-lebih kita bertakabur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa orang yang paling benar, merasa orang yang paling suci, merasa orang yang paling rajin ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita introspeksi bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Ibadah yang kita lakukan sekian tahun selama hidup kita belum mampu untuk mengganti beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk bersama-sama menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perilaku-perilaku sombong, takabur, ujub, riya dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hafidhun al-kiram, usini wa iyyakum bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله